Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken William Ismail. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan diawali oleh Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dalam Tuhan Sang Penebus, dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan ketetanan, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan seorang sukacita kini dan selamanya. Mari Bapak-Bapak sekalian kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang dalam ibadah persekutuan Pelkat PKB pada malam hari ini. Mari Tuhan, walaupun kami beribadah melalui virtual, namun kami percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada bagi kami semua. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Diaken William Ismail yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua Bapak-Bapak yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Dan biarlah sukacita senantiasa ada bagi kami semua. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama berbalasan dari Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Bapak-bapak dipersilakan duduk.
pada bimbinganmu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Apabila sudah mendapatkan, dengan tetap terbuka Alkitab, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan kembali untuk berkumpul, walaupun lewat virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu yang indah ini ya Tuhan. Urapi hamba yang akan membawakan firman-Mu. Berikan hikmat ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang Bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Kitab Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 yang mengatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus. Salam tangguh dan luas, serta salam sehat selalu. Ibadah pada malam hari ini mengambil judul Rencana Tuhan Indah.
Kalau kita kutip dari ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat data per 18 April 2021, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.604.348 orang. Dengan rincian 1.455.065 orang yang sembuh dan 43.424 yang meninggal. Penambahan kasus setiap hari mendatangkan kecemasan. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Pemerintah berupaya melakukan pembatasan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, serta keagamaan, termasuk ibadah kita yang menggunakan live streaming ini. Pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi ada yang baru sekali, ada yang baru 2 kali. Setelah yang kedua, baru bisa efektif bekerja setelah kurang lebih 2 bulan. Artinya masih panjang masa penantian kita benar-benar bisa hidup normal seperti sebelum ada pandemi. Dan sudah menjadi tugas kita bersama untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, agar penyebarannya juga tidak menjadi semakin tinggi. Sudah banyak negara yang mengabaikan protokol kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, India bahkan lebih parah daripada gelombang pertama akibat abai. Saya yakin Indonesia akan lebih baik, bahkan akan makin menurun dengan berjalannya vaksin yang telah dilaksanakan pemerintah. Kematian Tabita menjadi duka bagi banyak orang. Tabita mengalami sakit, lalu sakit itu membawa pada kematian. Petrus diberitahu dan segera ke Yope. Petrus merasakan kehilangan yang amat sangat dari semua pelayat. Mungkinkah kedatangan Petrus mengubah duka cita mereka? Bacaan kita berkisah tentang kuasa doa dan perkataan iman yang menjadikan Tabita hidup kembali. Duka cita berubah menjadi sukacita. Mungkinkah orang yang sudah meninggal dapat hidup kembali? Tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Kalau kita baca di ayat tadi, kehidupan Tabita yang baru membuat jumlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus bertambah. Ini merupakan suatu mukjizat. Bacaan pada malam hari ini yang menjadi inti adalah tentang kuasa doa dan perkataan iman. Kalau di awal tadi saya sampaikan mengenai kecemasan. Adakah bapak-bapak yang tidak cemas dengan keadaan ini? Kita semua cemas. Pandemi ini ketika kita negatif COVID-19, saya selalu
bikin anekdot ketika kita negatif COVID-19 tapi positif, menjadi stres. Kenapa? Iya, karena ini ternyata pandemi ini berdampak sangat global, bukan hanya lokal. Hampir di seluruh belahan negara mempunyai masalah yang sama. Dari sisi kesehatan tentu sangat terpukul, dan saling berkait dengan sisi ekonomi. Kita sering dengar berapa banyak perusahaan yang tidak berproduksi lagi karena negara tujuan ekspornya di lockdown. Berapa banyak teman, saudara, atau mungkin kita yang juga diberhentikan bekerja. Itulah yang tadi saya bilang. Negatif COVID, tapi positif menjadi tekanan mental atau stres. Kuasa doa, perkataan iman. Puji Tuhan, Bapak-bapak yang masih mengikuti siaran virtual ini, saya yakin dan percaya masih mempunyai kekuatan iman. Karena sesuai dengan semboyan PKB, tangguh, namun luas. Tangguh dalam arti, semua cobaan ini bukan hanya kita sendirian yang merasakan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, semua merasakan dampak dari pandemi ini. Korelasinya dengan bacaan kita pada malam ini, rencana Tuhan indah. Kalau kita melihat kekuatan iman Petrus tadi, kekuatan doa dan kekuatan iman. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya, Petrus bahkan menyembuhkan Eneas. Kalau kita baca dari ayat 33, dari Kisah Para Rasul 9. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ayat 34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Luar biasa. Kata kuncinya adalah Yesus Kristus. 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan Petrus melintas, mengucapkan kata-kata, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Saya yakin dan percaya, Bapak-bapak di GP Tugu mempunyai keyakinan yang teguh dan kuat sehingga Eneas pun yang sudah berbaring selama 8 tahun dan Petrus hanya mengucapkan dengan penuh yakin dan percaya, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Sembuh hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, ternyata Yesus Kristus adalah obat dari segala kecemasan, kegelisahan, kegalauan, ke tingkat stresan tinggi kita. Jujur, ketika stres, saya pun kadang suka lepas diri. Tapi ketika sadar, apalah artinya mengedepankan emosi? Ternyata yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membantu.
hanya dengan yakin dan percaya. Kita ambil contoh di ayat 33 tadi. Eneas yang sudah terbaring 8 tahun karena lumpuh, mampu berdiri dan berjalan kembali. Bahkan Tabita, kalau kita bilang bahasa kita sekarang adalah lebih ekstrim lagi, yang sudah meninggal langsung bangkit lagi. Itulah maksud dari bacaan kita malam ini yang diberi judul Rencana Tuhan Indah. Kita berdoa dan mengimani. Ini saya lagi bicara jujur lagi. Ketika berdoa kadang ya itu maunya instan. Kita minta ini maunya langsung dijawab. Ternyata Tuhan sudah mengetahui apa kebutuhan kita. Yakinlah. Walaupun kadang kita tidak sadari ketika kita minta apa, dikasihnya apa. Itu sebenarnya udah bantuan. Tapi kadang kitanya yang kurang bersyukur, saya nggak minta ini Tuhan. Itu sering terjadi pada diri saya. Saya menyadari itu. Namun ternyata ketika makin kesini, iya ya. Tuhan itu ternyata saya doanya asal-asalan aja Tuhan udah jawab. Tapi jawabnya ya di luar kadang nggak sesuai skenario kita lah. Kan kalau skenario kita kan mau bagaimana virus ini besok juga selesai kan, semua juga sama. Tapi ternyata tidak. Semua berharap ketika vaksin datang ke Indonesia berharap dalam waktu 3-6 bulan semua akan beres kembali seperti sedia kala. Ternyata tidak. Bahkan penambahan positif COVID gara-gara kalau saya baca sore hari tadi karena ada euforia orang sudah divaksin, ngerasa dia sudah kebal, akhirnya dia tidak melaksanakan protokol kesehatan kembali. Salah. Semua ada proses. Prosesnya adalah sekarang ini kita sedang berproses. Berproses sedang divaksin. Bahkan setelah yang kedua kali tadi saya sampaikan di awal, 2-3 bulan vaksin beradaptasi dengan tubuh kita. Baru nanti kita, kalau kena COVID ya seperti flu biasa, menurut dokter. Dan itulah yang disebut dengan herd immunity, sehingga vaksin COVID menjadi vaksin biasa. Dan hal itu, dan kalau kita korelasikan dengan bacaan kita malam ini yang diberi judul Rencana Tuhan Indah, saya yakin tahun depan pasti indah. Puji Tuhan, saya yakin Bapak-Bapak yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini masih diberi kekuatan dan kesehatan berkat dua Bapak-Bapak serta seluruh keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan dan rencana Tuhan indah pasti akan terwujud. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengurapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang kami doakan pada malam hari ini dapat diwujudkan oleh Tuhan. Dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami. Kami mengimani itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami ya Tuhan, GPIB Tugu ya Tuhan, beserta keseluruhan Pelkat, serta para presbiter, penatua dan diaken, ya Tuhan, dengan berbagai pergumulan ya Tuhan. Berkatilah, khususnya Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH, dan Ibu Ida Rade STH, serta Ibu Pendeta SE Mandagi Rompis STH. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam pelayanan ya Tuhan. Berkatilah juga bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Banyak bencana yang sedang kami alami ya Tuhan di Indonesia ini. Banjir bandang di NTB, gempa bumi di Malang ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang jauh di sana ya Tuhan, dengan penderitaannya, dengan pergumulannya ya Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhannya mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang dalam kesusahan. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri ya Tuhan, para anggota perwakilan kami, baik di DPR, DPRD, maupun Dewan Perwakilan Daerah ya Tuhan. Berikan mereka akal bijaksana ya Tuhan dalam membangun negara ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan selalu takut akan Tuhan ya Tuhan. Sehingga membangun Indonesia ini, walau dalam keadaan pandemi, nanti akan indah pada waktunya. Berkati juga para pemimpin wilayah kami ya Tuhan. Dari Wali Kota Jakarta Utara, dan khususnya juga Gubernur DKI beserta wakilnya. Para camat, lurah, RW dan RT. Semua mempunyai pergumulan yang sama ya Tuhan, sedang menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat melayani warga dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati juga para aparat keamanan negara kami ya Tuhan, TNI dan Polri, di seluruh penjuru negeri ini, di perbatasan-perbatasan ya Tuhan. Berikan mereka ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkatilah juga, khususnya Pelkat PKB, para pengurusnya, serta para PKB dari Kaisarea sampai Yerusalem. Semua mempunyai pergumulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjawab doa-doa mereka.
Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan tak putus-putusnya kami mengucapkan terima kasih karena kami pada hari ini semua masih diberi kesehatan. Dan tak lupa juga kami mendoakan seluruh yang sedang sakit, baik yang terkena sakit biasa dan khususnya yang sedang terkena COVID-19. Tuhan angkat serta sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Amin. Bapak dipersilakan duduk kembali. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada hari ini yang telah melayani kita semua, Bapak-bapak, Penatua Diaken Biliam Ismail. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Billy dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Begitu juga teman-teman Inforkom yang telah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini, organis, prokantor, dan juga operator sound system, serta seluruh bapak-bapak yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kembali kami ingatkan bapak-bapak bahwa tetap meluangkan waktu ibadah 2 minggu ke depan kita akan kembali dalam ibadah PKB. Tuhan memberkati kita semua.
Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.